Langit Bogor siang itu berwarna abu-abu pekat. Awan menggumpal tebal, menandakan hujan besar akan segera turun. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah yang khas. Sementara pepohonan besar di kebun raya Bogor bergoyang pelan seolah menyambut datangnya hujan. Naufal Saputra, seorang pria berusia 25 tahun, baru saja keluar dari gerbang kecil kebun raya setelah menyerahkan desain renovasi taman ke seorang klien. Pekerjaannya sebagai desainer landscape memang tak selalu mudah, tapi ia menikmatinya. Baginya, melihat taman rapi dan hijau setelah keringatnya tercurah adalah kebahagiaan sederhana yang tak ternilai. Namun, sebelum sempat ia mencapai halte, hujan turun tiba-tiba. Deras. Seakan langit membalikkan ember besar di atas kepala semua orang. Para pengunjung yang semula berjalan santai kini berlari panik mencari tempat berteduh. Naufal yang hanya membawa satu payung kecil segera menepi di bawah pohon besar dekat danau kecil. Ia menghela napas, lalu memandangi permukaan air yang bergolak karena rintik hujan. Bogor memang selalu begini, gumamnya pelan, sambil mengelap wajahnya yang mulai basah. Ketika ia sedang sibuk menepuk jaketnya yang lembab, matanya menangkap pemandangan yang membuat langkahnya berhenti. Di seberang jalan setapak, seorang gadis muda tampak berusaha menahan payung lipat yang patah karena angin. Gaun putih selutut yang ia kenakan mulai basah di bagian bawah, dan rambut panjangnya yang hitam pekat menempel di pipi. Sekilas, gadis itu tampak seperti seseorang yang tersesat di tengah badai. Wajahnya menunjukkan kebingungan, tapi tetap tenang dalam caranya sendiri. Tanpa berpikir panjang, Naufal segera berlari ke arahnya sambil memayungi kepala gadis itu. Hati-hati, hujannya deras banget. Ayo berteduh di sana, ujarnya cepat sambil menunjuk gazebo kayu yang berdiri tak jauh dari situ. Gadis itu sempat menatap Naufal, matanya tajam namun teduh. Terima kasih. Aku nggak nyangka hujannya tiba-tiba begini, katanya pelan, suaranya lembut dan tenang. Mereka berjalan cepat menuju gazebo. Hujan semakin deras, membuat suara rintiknya terdengar seperti ribuan jarum kecil yang jatuh bersamaan. Begitu sampai, keduanya sama-sama menarik napas lega. Untung kamu sempat nolong aku, ucap gadis itu sambil merapikan rambutnya yang basah. Payungku patah dan sopirku belum datang. Naufal tersenyum ramah. Kebetulan aja aku lewat sini. Aku juga mau nunggu reda dulu. Ia meletakkan payungnya di samping, lalu duduk di bangku panjang yang menghadap ke taman. Gadis itu ikut duduk, menjaga jarak sopan. Ia memandangi hujan di luar sambil memainkan jemarinya sendiri. Meski berpakaian sederhana, gaun putih dan tas kecil, namun jelas terlihat bahwa semua yang ia kenakan bukan barang biasa. Jam di pergelangan tangannya tampak berkilau lembut, dan cara duduknya anggun, seperti seseorang yang terbiasa hidup dengan aturan tertentu. Beberapa saat mereka hanya diam. Hujan terus turun deras, menciptakan kabut tipis di sekitar taman. Namaku Naufal, kata pria itu memecah keheningan. Gadis itu menoleh perlahan, tersenyum kecil. Aku Dara. Nama itu terasa lembut di telinga Naufal. Dara. Ia tidak tahu mengapa. Tapi nama itu langsung melekat dalam pikirannya. Mereka berbicara sedikit tentang hujan, tentang betapa cepat cuaca Bogor berubah. Dari obrolan ringan itu, Naufal mulai sadar bahwa gadis di depannya bukan orang biasa. Caranya bicara sopan, tutur katanya halus. Tapi ada sedikit jarak yang ia jaga dengan sangat hati-hati. Sering ke kebun raya. Tanya Naufal mencoba mencairkan suasana. Dara menggeleng pelan. Enggak juga, aku cuman pengin tempat yang tenang. Kadang aku pengen berada di tempat di mana nggak ada yang mengenal aku. Ucapan itu membuat Naufal menatapnya sedikit lebih lama. Ada sesuatu di balik kata-kata itu, rasa lelah mungkin, atau kesepian yang tak bisa diungkapkan. Tapi ia tak mau menanyakan lebih jauh. Tempat ini memang cocok buat nyepi dari keramaian, jawab Naufal sambil tersenyum ramah. Kadang kalau aku pusing sama pekerjaan, aku juga datang ke sini. Lihat pohon-pohon rasanya tenang aja. Dara ikut tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum itu terlihat tulus dan hangat. Waktu berlalu tanpa terasa. Hujan mulai menipis, menyisakan rintik halus yang jatuh pelan di daun-daun. Udara menjadi sejuk dan harum, membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Saat Dara berdiri dan bersiap pergi, ia menatap Naufal sekali lagi. Terima kasih ya Naufal. Kalau tadi nggak ada kamu, mungkin aku udah basah kuyup. Ah, nggak apa-apa. Lagian, kebetulan aja kita sama-sama di sini, jawab Naufal sambil tersenyum. Dara menatap wajahnya sejenak, lalu berkata pelan, mungkin kita bakal ketemu lagi. Kalimat itu begitu singkat,
tapi entah kenapa menancap dalam benak Naufal. Imani mengangguk, tidak menyangka bahwa ucapan sederhana dari gadis yang baru saja ia temui di tengah hujan itu akan menjadi awal dari sesuatu yang mengubah seluruh hidupnya. Saat Dara berjalan menjauh dengan langkah anggun, Naufal masih berdiri di tempatnya, menatap punggung gadis itu hingga menghilang di tikungan. "Siapa sebenarnya kamu, Dara?" Gumam Naufal pelan, masih berdiri di bawah gazebo yang kini hanya dibasahi sisa gerimis. Suara hujan telah mereda, tapi pikirannya justru semakin ramai. Entah kenapa, ada rasa aneh yang tertinggal sejak pertemuan singkat itu. Rasa penasaran dan sedikit hangat di dada yang sulit dijelaskan. Hari pun berganti. Sudah 3 hari sejak Naufal bertemu dengan Dara di kebun raya Bogor. Ia melanjutkan rutinitasnya seperti biasa. Mengurus desain taman klien, mengecek proyek kecil di daerah Tajur, dan sesekali menikmati kopi panas di warung dekat kantor sederhana miliknya. Namun wajah Dara selalu saja muncul di pikirannya. Tatapan mata gadis itu terasa terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja. Sampai suatu sore yang tak terduga, saat Naufal sedang menata beberapa pot bunga di halaman depan kantornya, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan. Dari dalam, keluar seorang pria berpakaian rapi, mungkin sopir, lalu membuka pintu belakang. Dan dari mobil itu, turunlah seseorang yang membuat Naufal tertegun sejenak. Dara. Ia masih sama seperti terakhir kali mereka bertemu. Anggun, tenang. Tapi kali ini mengenakan pakaian yang jauh lebih elegan. Jas krem lembut membungkus tubuhnya, rambut panjangnya dibiarkan tergerai, dan di matanya tersimpan sesuatu yang berbeda. Sedikit gugup, sedikit ragu, Naufal. Panggil Dara pelan sambil melangkah mendekat. "Kamu masih ingat aku, kan?" Naufal tersenyum kaku, sedikit bingung. "Tentu, gimana bisa lupa? Kamu Dara, gadis yang payungnya rusak waktu itu." Dara tertawa kecil, suaranya pelan tapi menenangkan. "Iya, aku itu. Maaf ya datang tiba-tiba, tapi aku butuh bantuan kamu." Naufal mengernyit. "Bantuan apa, kalau boleh tahu?" Gadis itu menarik napas panjang sebelum menjawab. "Aku tahu ini terdengar aneh, tapi bisakah kamu berpura-pura menjadi kekasihku selama 1 minggu?" Naufal spontan menatap Dara dengan mata lebar. "Apa?" tanyanya tak percaya. Ia mengira mungkin ia salah dengar, tapi Dara menatapnya serius, tak sedikit pun bercanda. "Aku tahu ini gila," lanjut Dara. Suaranya sedikit bergetar. "Tapi aku butuh seseorang yang bisa aku percaya. Dan entah kenapa, aku merasa kamu orangnya." Suasana hening sejenak. Hanya suara daun yang tertiup angin terdengar. "Kenapa aku?" tanya Naufal akhirnya. "Aku bahkan cuma orang biasa, bukan siapa-siapa." Dara menunduk sejenak sebelum menjawab. "Justru karena kamu orang biasa. Aku capek dengan orang yang selalu mendekat hanya karena nama keluargaku atau uang ayahku. Aku cuma ingin seseorang yang bisa menemaniku tanpa berpura-pura punya niat lain." Naufal masih belum yakin. "Tapi kenapa harus pura-pura jadi kekasih?" Dara menatapnya langsung. Matanya lembut tapi tegas. "Ayahku sedang menjodohkan aku dengan anak rekan bisnisnya. Aku tidak mencintai pria itu, dan satu-satunya cara menolak tanpa membuat keluarga besar kecewa adalah menunjukkan kalau aku sudah punya seseorang. Jadi, aku butuh kamu untuk peran itu." Naufal terdiam. Baginya, semua itu seperti cerita dalam drama. Tapi melihat wajah Dara yang benar-benar terlihat tertekan, hatinya mulai luluh. "Cuma seminggu," kata Dara lagi, kali ini dengan nada memohon. "Setelah itu, semuanya kembali seperti semula. Aku akan memberi imbalan yang pantas untuk waktumu." Naufal menggeleng pelan. "Aku bukan tipe orang yang bisa dibayar untuk pura-pura, Dara. Tapi, kalau kamu benar-benar butuh bantuan, aku bisa bantu. Asal kamu yakin ini yang kamu mau." Dara menatapnya dalam-dalam, seolah mencari kejujuran di matanya. "Aku yakin." Akhirnya Naufal menghela napas panjang. "Baiklah, tapi cuma seminggu. Setelah itu, kamu janji berhenti menipu keluargamu dengan kebohongan ini." Dara mengangguk cepat, wajahnya terlihat lega. "Terima kasih, Naufal. Kamu nggak tahu seberapa besar bantuan ini buat aku." Tanpa sadar, Naufal ikut tersenyum. "Tapi aku kasih syarat satu." Dara menatapnya penasaran. "Apa itu?" "Kita sama-sama jujur. Kalau ada hal yang mengganggu, kita ngomong. Nggak ada yang disembunyikan." Gadis itu tersenyum lembut. "Setuju." Sore itu pun menjadi awal dari kesepakatan aneh di antara mereka. Dara memberikan alamat rumahnya di kawasan Puncak Bogor, tempat mereka akan mulai menjalankan peran sebagai sepasang kekasih di hadapan keluarga besar dan kerabat bisnis ayahnya.
Saat mobil Dara meninggalkan halaman, Naufal masih berdiri di tempatnya. Ia mengusap tengkuknya yang tegang, antara percaya dan tidak. Dalam hatinya ia bergumam, gadis itu benar-benar berbeda dari siapapun yang pernah aku temui. Batin Naufal pelan menatap arah mobil yang perlahan menghilang di tikungan. Sore mulai berganti senja, langit Bogor menampakkan warna jingga keemasan yang memantul di dedaunan basah. Entah mengapa, ada perasaan campur aduk dalam dirinya. Antara penasaran, gugup dan sedikit takut keesokan harinya, Dara mengirim pesan singkat berisi alamat rumahnya di Puncak Bogor dan memintanya datang pukul 3 sore. Kita mulai pura-puranya dari makan malam nanti, tulis Dara di akhir pesannya. Naufal menatap layar ponselnya lama sekali. Ia masih belum sepenuhnya percaya pada apa yang akan ia lakukan, tapi janji sudah terucap. Ia tidak ingin ingkar. Setelah memastikan pekerjaannya beres, ia berangkat menuju rumah Dara. Jalan menuju puncak sore itu cukup lengang, udara terasa sejuk, dan aroma hutan pinus membuat perjalanan terasa tenang. Namun ketenangan itu perlahan berubah jadi rasa kagum saat ia sampai di depan sebuah gerbang besar dengan plakat bertuliskan Anindya Residence. Gerbangnya tinggi, dijaga 2 petugas keamanan dengan seragam rapi. Mobil sederhana Naufal terasa begitu kecil dibandingkan deretan mobil mewah yang terparkir di halaman dalam. Saat gerbang terbuka, matanya langsung disambut pemandangan rumah besar berarsitektur modern dengan taman luas di depan. Air mancur di tengah halaman memantulkan cahaya sore, dan di sekitarnya tumbuh bunga-bunga yang tampak dirawat dengan sempurna. Naufal menelan ludah. Wah, ini sih bukan rumah, ini istana. Gumamnya pelan sambil memarkir mobilnya di pinggir jalan masuk. Tak lama kemudian, Dara keluar dari pintu utama, mengenakan gaun berwarna lembut dan senyum kecil di wajahnya. Kamu datang tepat waktu, katanya. Naufal mengangguk kikuk. Iya, aku sempat nyasar sedikit, tapi akhirnya ketemu juga. Dara tertawa kecil, lalu mengajaknya masuk. Aroma harum bunga mawar dan kayu manis tercium di dalam rumah. Lantai marmer berkilau, tangga besar melingkar di tengah ruangan, dan di sisi kanan terdapat ruang tamu luas dengan jendela kaca besar yang menghadap ke taman belakang. Wow. Naufal tanpa sadar berucap kagum. Dara menatapnya sambil tersenyum. Ini cuma rumah, Naufal. Jangan terlalu tegang. Cuma rumah? Balas Naufal pelan. Buatku ini seperti dunia lain. Dara tak menjawab. Ia hanya memandangi Naufal sejenak, seolah mengingatkan dirinya sendiri bahwa pria di hadapannya benar-benar berbeda dari lingkungannya yang biasa. Dan mungkin itulah yang ia butuhkan. Beberapa menit kemudian, Dara memperkenalkan Naufal kepada pengurus rumah, Mbak Rina dan Pak Darto. Mereka tampak heran tapi sopan saat Dara memperkenalkan Naufal sebagai kekasihnya. Naufal hampir saja tersedak ketika mendengar kata itu, tapi Dara sempat menatapnya singkat, memberi isyarat untuk tetap tenang. Jadi ini Mas Naufal, ya? Tanya Mbak Rina sambil tersenyum lembut. Wah, ibu pasti seneng kalau tahu Nona Dara udah punya pasangan. Naufal hanya bisa mengangguk dan tersenyum kikuk. Dalam hatinya, ia sudah mulai merasakan beban dari peran yang harus dijalani. Menjelang malam, Dara memberitahu bahwa mereka akan makan malam bersama ayahnya. Ayahku belum tahu kalau semua ini pura-pura, ucap Dara sambil menatap serius. Jadi, tolong jaga sikap dan ikut alur aja ya. Naufal menatap Dara dengan ekspresi ragu. Kalau ayahmu tahu nanti aku bisa apa? Kamu tenang aja, jawab Dara cepat. Aku yang tanggung risikonya. Tak lama kemudian, seorang pria berusia sekitar 50 tahun muncul dari arah ruang kerja. Wajahnya tegas, langkahnya mantap. Dara langsung berdiri. Selamat malam, ayah, katanya lembut. Selamat malam, Dara, jawab pria itu, lalu menatap ke arah Naufal. Dan ini siapa? Dara tersenyum tenang, lalu menggenggam tangan Naufal. Ayah, kenalkan. Ini Naufal, kekasihku. Untuk sesaat waktu seolah berhenti. Naufal bisa merasakan genggaman tangan Dara yang sedikit gemetar tapi tetap kuat. Ayah Dara menatap tajam ke arahnya, lalu mengangguk pelan. Kekasihmu ya, baiklah. Silakan duduk. Suasana makan malam berjalan agak canggung. Ayah Dara, Pak Arman, berbicara sedikit tentang bisnis properti. Sementara Naufal hanya menanggapi seperlunya. Ia berusaha menjaga sikap sebaik mungkin, meski sesekali merasa tidak pada tempatnya. Setelah makan malam selesai, Dara mengantar Naufal keluar. Udara malam di puncak terasa dingin dan sunyi. Mereka berhenti di teras depan yang diterangi lampu taman. Terima kasih udah bantu aku malam ini, ucap Dara pelan. Kamu hebat, bisa tetap tenang di depan ayahku. Naufal menggeleng sambil tertawa kecil.
Tenang sih enggak, tapi aku berusaha terlihat begitu. Mereka sama-sama tertawa kecil. Suasana hening beberapa detik, tapi kali ini bukan hening yang canggung. Lebih seperti tenang. Saat Naufal berpamitan, Dara sempat menatapnya lama. Mulai hari ini kamu akan sering ke sini. Dunia aku memang berbeda, Naufal. Tapi selama seminggu ini, aku harap kamu nggak merasa asing di dalamnya. Naufal tersenyum. Selama kamu di situ, aku nggak akan merasa asing. Kalimat itu masih terngiang di telinga Dara saat Naufal sudah melangkah ke mobilnya malam itu. Angin dingin puncak meniup lembut rambutnya, dan entah kenapa, dadanya terasa hangat. Seolah sesuatu yang selama ini hilang perlahan kembali ia temukan. Sesuatu yang sederhana, tapi tulus. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Sesuai rencana, Naufal mulai sering datang ke rumah Dara untuk berpura-pura menjadi kekasih di hadapan keluarga dan tamu-tamu bisnis ayahnya. Kadang hanya untuk makan malam, kadang untuk menemaninya menghadiri acara keluarga, atau sekadar duduk di taman belakang rumah sambil minum teh. Yang awalnya canggung, perlahan mulai terasa biasa, bahkan nyaman. Suatu sore, Dara dan Naufal duduk di taman belakang, di bawah pohon flamboyan besar yang rindang. Udara sejuk khas Bogor membuat suasana terasa damai. Burung-burung kecil berkicau dari dahan, sementara di kejauhan terdengar suara air mancur kecil mengalir tenang. Lucu ya, dulu kita nggak saling kenal, tapi sekarang malah harus pura-pura pacaran, ujar Naufal sambil tertawa kecil. Dara ikut tersenyum. Ya, hidup memang suka aneh. Kadang yang datang tanpa rencana justru bikin cerita paling berarti. Naufal menatap Dara sekilas. Wajah gadis itu diterpa cahaya sore, membuat kulitnya tampak berkilau halus. Ada sesuatu dalam senyum itu yang membuat Naufal ingin terus melihatnya, tapi ia segera memalingkan wajah, takut terlalu larut dalam perasaan yang seharusnya tidak tumbuh. Dara, ucap Naufal perlahan. Apa kamu nggak takut kalau ayahmu tahu semua ini bohong? Dara terdiam sejenak. Takut, jawabnya jujur. Tapi aku lebih takut dipaksa menikah dengan orang yang nggak aku cintai. Aku cuma pengen menjalani hidup sesuai pilihanku sendiri. Nada suaranya tenang, tapi di baliknya tersimpan luka lama yang dalam. Naufal tahu, Dara tidak hanya melawan keputusan ayahnya, tapi juga melawan tekanan dunia yang selama ini mengurungnya dalam kemewahan tanpa kebebasan. Kalau aku boleh jujur, lanjut Dara pelan. Dulu aku sering iri sama orang-orang biasa. Mereka bisa tertawa tanpa beban, pergi kemanapun tanpa diawasi, makan di warung tanpa dipandang aneh. Aku cuma ingin hidup seperti itu, walau sebentar. Naufal tersenyum lembut. Jadi selama seminggu ini, anggap aja kamu sedang liburan jadi orang biasa. Aku bakal ajak kamu ke tempat yang jauh dari dunia mewahmu. Mata Dara berbinar. Serious? Serious, jawab Naufal. Tapi syaratnya satu, kamu nggak boleh pakai mobil mewah atau pakaian mahal. Harus benar-benar nyatu sama suasana. Dara tertawa kecil. Baiklah, aku terima tantangan itu. Beberapa hari kemudian, Naufal menepati janjinya. Ia mengajak Dara ke pasar tradisional di daerah Ciawi. Dara datang mengenakan pakaian sederhana, kaos putih, celana jeans, dan topi lebar. Meski begitu, aura anggunnya tetap sulit disembunyikan. Banyak pedagang menatapnya, tapi Dara hanya tersenyum dan berusaha menyesuaikan diri. Dara, ini pisang goreng terenak di pasar ini, kata Naufal sambil menyerahkan satu potong kepadanya. Dara menggigit pelan, lalu matanya membesar. Enak banget. Rasanya beda dari yang biasa aku makan di rumah. Tentu aja beda, jawab Naufal sambil tertawa. Ini bukan dari dapur koki hotel. Ini dari tangan emak-emak pasar yang penuh cinta. Dara ikut tertawa, tawa yang tulus dan lepas. Saat itu, Naufal sadar, tawa Dara adalah hal terindah yang pernah ia dengar. Setelah dari pasar, mereka duduk di warung kopi kecil di pinggir jalan. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma kopi hitam dan gorengan. Dara menatap langit, matanya lembut namun penuh makna. Naufal, makasih ya. Hari ini aku ngerasa hidup lagi, ucapnya pelan. Naufal menatapnya sambil tersenyum hangat. Kamu memang hidup, Dara. Cuma selama ini kamu terjebak di dalam sangkar emasmu sendiri. Dara terdiam. Ya tahu Naufal benar. Lalu tanpa sadar, ia menatap wajah pria itu lama sekali. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan saat bersama Naufal. Ia bukan hanya sosok yang membantunya, tapi juga orang yang membuatnya merasa menjadi dirinya sendiri. Beberapa hari berikutnya, kedekatan mereka semakin terasa alami. Dara mulai sering tersenyum tanpa alasan.
Sementara Naufal mulai gelisah setiap kali ia tidak melihat Dara seharian. Mereka tertawa, bercanda, bahkan sempat berdebat kecil seperti pasangan sungguhan. Namun di balik semua itu, Naufal tahu bahwa semua ini hanya sementara. Ia sering mengingatkan dirinya bahwa hubungan mereka hanyalah pura-pura. Tapi semakin ia mencoba menahan diri, semakin sulit ia mengabaikan perasaannya. Suatu malam, setelah acara keluarga Dara selesai, keduanya berdiri di balkon lantai 2. Angin malam sejuk, langit penuh bintang, dan suasana hening. Dara menatap ke bawah, lalu berkata pelan, "Naufal, aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa tenang banget setiap kamu ada di sini." Naufal menatap Dara. Wajah gadis itu terlihat lembut diterangi cahaya lampu taman. Dalam hatinya ada sesuatu yang bergerak pelan, hangat, namun menakutkan. "Dara," suara Naufal nyaris berbisik, "aku juga ngerasa hal yang sama." Keduanya terdiam. Tak ada kata lanjut, tak ada janji diucapkan. Tapi malam itu, keduanya tahu. Peran pura-pura yang mereka jalani mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata. Dan tanpa sadar, mereka berdua sudah melangkah terlalu dalam ke dunia yang tak lagi bisa disebut sandiwara. Sejak malam itu, semuanya terasa berbeda. Naufal dan Dara masih berpura-pura menjadi pasangan di depan orang lain. Tapi di antara mereka, pura-pura itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang nyata. Pandangan mata mereka kini tak bisa lagi disembunyikan. Senyum mereka tak lagi sekadar bagian dari peran. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, Dara dipanggil oleh ayahnya ke ruang kerja. Begitu masuk, ia langsung merasakan hawa dingin yang berbeda. Wajah sang ayah tampak serius, bahkan sedikit marah. Di atas meja kerjanya tergeletak beberapa lembar foto. Dara mendekat. Begitu melihat foto-foto itu, darahnya serasa berhenti mengalir. Di dalam foto itu, terlihat dirinya dan Naufal sedang duduk berdua di warung kopi kecil di Ciawi, tertawa lepas, saling menatap dengan senyum hangat. "Jelaskan ini, Dara." Suara ayahnya tegas, dalam, dan penuh kekecewaan. "Siapa laki-laki itu? Aku serasmi mencari tahu. Dan dia bukan siapa-siapa. Bukan dari keluarga kaya. Bukan dari kalangan pebisnis. Lalu kenapa kamu bisa bersamanya seperti ini?" Dara terdiam. Kata-kata seolah macet di tenggorokannya. "Ya tahu, inilah saat yang paling ia takutkan sejak awal. Dia hanya teman ya," jawabnya lirih. "Teman?" Ayahnya membalas dengan nada tajam. "Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu kamu bilang pada semua orang kalau dia pacarmu. Sekarang katakan yang sebenarnya." Dara menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. "Awalnya memang pura-pura ya. Aku minta dia berpura-pura jadi pacarku supaya aku tidak dijodohkan lagi. Tapi semuanya berubah begitu saja. Aku mulai merasa nyaman dengannya." Ayahnya terdiam lama, lalu menghela napas berat. "Kamu sadar nggak, Dara? Apa yang kamu lakukan bisa mempermalukan keluarga ini. Kamu putri satu-satunya dari keluarga besar Anindya. Kamu pewaris perusahaan. Kamu tidak bisa sembarangan memilih orang, apalagi pria seperti dia." Dara menggigit bibirnya menahan tangis. Tapi ya, Naufal orang baik. Dia jujur, pekerja keras, dan tidak pernah menginginkan apapun dari aku. "Cukup," bentak ayahnya. "Aku tidak mau dengar lagi. Mulai hari ini kamu tidak akan bertemu lagi dengan laki-laki itu. Aku akan pastikan dia menjauh darimu." Beberapa jam kemudian, Naufal menerima panggilan dari seseorang yang tak ia kenal. Saat ia tiba di gerbang rumah megah keluarga Dara, ia disambut oleh 2 pengawal dan diarahkan ke ruang kerja besar. Di sana, ayah Dara sudah menunggunya, suasana hening. Naufal menunduk hormat, mencoba tetap sopan meski jantungnya berdetak kencang. "Jadi kamu Naufal Saputra?" Suara ayah Dara dingin. "Aku tahu kamu orang baik, tapi kamu harus tahu tempatmu." "Aku menghargai niatmu membantu Dara, tapi sekarang permainan ini sudah cukup." "Permainan?" ulang Naufal pelan. "Ya, permainan," jawab sang ayah tajam. "Aku tahu hubungan kalian cuma pura-pura, tapi sayangnya anakku mulai terbawa perasaan. Itu sebabnya aku ingin kamu pergi dari hidupnya. Jangan pernah temui dia lagi." Naufal terdiam. Kata-kata itu seperti pisau tajam yang menusuk hatinya. Ia ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa perasaannya sungguh, tapi mulutnya seakan tak sanggup bergerak. "Pak, saya memang awalnya setuju untuk berpura-pura, tapi sekarang semuanya sudah berubah. Saya sungguh-sungguh mencintai Dara," ucap Naufal akhirnya. Suaranya bergetar. Ayah Dara menatap tajam. Cinta tidak cukup, Naufal. Kamu tidak akan bisa melindungi Dara dengan keadaanmu sekarang. Dia tidak butuh cinta dari laki-laki miskin. Dia butuh masa depan yang terjamin." Naufal hanya bisa menunduk.
Ika tahu, di mata dunia ia memang tak sebanding dengan Dara, tapi hatinya berontak. Pak, kalau memang saya tidak pantas, saya akan berusaha jadi pantas. Saya tidak akan menyerah begitu saja. Ayah Dara berdiri, menatapnya dengan sorot dingin. Aku akan pastikan kamu tidak punya kesempatan itu. Mulai hari ini, jangan coba-coba mendekati Dara lagi. 2 pengawal menghampiri dan menggiring Naufal keluar dari rumah. Ia berjalan pelan melewati taman belakang, tempat yang dulu penuh tawa bersama Dara. Kini semuanya terasa sepi dan hampa. Malam itu, Dara memandangi layar ponselnya yang penuh pesan tak terbaca. Ia sudah mencoba menghubungi Naufal berkali-kali, tapi tidak pernah ada balasan. Air matanya jatuh tanpa suara. Di luar kamar, hujan turun deras, seperti langit pun ikut menangis bersamanya. Kenapa harus begini? Bisiknya pelan, memeluk lutut di sudut tempat tidur. Ia merasa kosong. Tanpa Naufal, rumah megahnya terasa seperti penjara besar. Ia merindukan tawa sederhana, pisang goreng hangat, dan suara lembut Naufal yang selalu menenangkan. Sementara di rumah kontrakan kecilnya, Naufal duduk diam di depan jendela. Matanya menerawang jauh menembus derasnya hujan malam. Di tangannya masih tergenggam cincin kecil yang rencananya ingin ia berikan pada Dara minggu depan. Maaf, Dara, ucapnya lirih. Mungkin ini memang caranya takdir memisahkan kita. Namun di balik kesedihan itu, Naufal tidak tahu bahwa Dara tidak akan tinggal diam. Dalam hatinya, Dara sudah berjanji, ia akan melawan siapapun, termasuk ayahnya sendiri, demi cinta yang mulai tumbuh dari kebohongan yang kini berubah menjadi kenyataan. Keesokan paginya, Dara berdiri di depan jendela kamarnya, menatap langit Bogor yang masih diselimuti kabut tipis. Matanya sembab karena semalaman menangis, tapi tekadnya sudah bulat. Ia tidak ingin menyerah begitu saja. Baginya, cinta yang tumbuh tulus tidak seharusnya dikubur hanya karena perbedaan harta dan status. Dengan langkah cepat, Dara keluar dari kamarnya. Ia tahu ayahnya sedang berada di ruang kerja seperti biasa. Tanpa mengetuk, Dara langsung masuk. Ayahnya menatap dengan tatapan tegas. Ada apa lagi, Dara? Aku sudah bilang, urusan dengan anak itu sudah selesai. Namun kali ini, Dara tidak menunduk seperti sebelumnya. Ia berdiri tegak, suaranya mantap meski hatinya berdebar. Tidak ya, belum selesai. Aku nggak mau mengakhiri semuanya dengan cara seperti ini. Dara, tolong dengarkan aku dulu. Potongnya, suaranya meninggi, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan di hadapan sang ayah. Naufal memang bukan orang kaya, tapi dia orang yang jujur, pekerja keras, dan selalu memperlakukan aku dengan hormat. Aku bahagia bersamanya ya. Bahagia yang nggak pernah aku rasain selama ini. Ayahnya terdiam sejenak, tampak menahan emosi. Bahagia itu tidak cukup untuk membangun masa depan, ujarnya datar. Kamu terlalu muda untuk mengerti. Dara menatap lurus ke arah ayahnya, matanya berkaca-kaca. Kalau masa depan harus dibangun dengan kebohongan, aku lebih memilih hidup sederhana tapi jujur. Aku ingin menjalani hidup dengan pilihanku sendiri. Suasana ruang kerja itu mendadak hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar pelan berdetak. Untuk pertama kalinya, sang ayah melihat keberanian yang berbeda dari putrinya. Dara yang biasanya lembut dan menuruti semua keinginannya kini berdiri tegas, memperjuangkan seseorang yang dianggapnya berharga. Setelah beberapa saat, ayahnya akhirnya berucap dengan nada lebih lembut, kalau memang kamu yakin dengan pilihanmu, buktikan padaku bahwa dia pantas untukmu. Dara menatap ayahnya, sedikit terkejut tapi juga lega. Aku akan buktikan ya. Hari-hari berikutnya Dara habiskan untuk mencari Naufal. Ia mendatangi rumah kontrakan kecil di mana Naufal tinggal, tapi tetangganya mengatakan bahwa Naufal pergi ke proyek pembangunan di daerah Cisarua. Tanpa pikir panjang, Dara langsung menyusul ke sana. Udara di Cisarua dingin dan berkabut ketika Dara tiba di lokasi proyek. Ia menatap sekeliling, mencari sosok yang ia rindukan. Di antara para pekerja yang sedang sibuk mengangkat semen dan papan kayu, ia akhirnya melihat Naufal, berdiri di atas tangga, mengenakan helm proyek dan baju kerja penuh debu. Naufal! Teriak Dara lantang. Semua orang menoleh. Naufal menatap ke arah suara itu, dan saat melihat Dara berdiri di bawah dengan wajah yang memerah karena menahan haru, ia terpaku. Perlahan ia turun dari tangga, mendekatinya. Dara, ngapain kamu di sini? Tanyanya pelan. Aku nyari kamu, jawab Dara, suaranya bergetar. Aku nggak peduli lagi sama aturan siapapun. Aku cuma mau kamu tahu, aku nggak akan ninggalin kamu. Naufal terdiam. Ia bisa melihat ketulusan di mata Dara, tapi hatinya masih ragu. Tapi ayahmu,
Ayahku sudah aku hadapi. Sekarang aku minta kamu percaya sama aku. Kalau memang cinta ini benar, kita harus berjuang bareng. Air mata menetes di pipi Dara, namun senyumnya tulus. Naufal menatap gadis itu lama, sebelum akhirnya menggenggam tangannya erat. Kalau begitu, kita akan berjuang sama-sama, ucap Naufal mantap. Beberapa minggu kemudian, Dara mulai membantu Naufal dengan cara yang sederhana tapi berarti. Ia tak lagi hidup dalam kemewahan berlebihan. Dara belajar tentang kerja keras, tentang bagaimana menghadapi dunia yang tidak selalu ramah. Naufal pun semakin giat bekerja. Ia ingin membuktikan bahwa cintanya bukan hanya kata-kata. Ia mulai merintis usaha kecil dengan modal tabungan dan bantuan sahabat-sahabatnya di proyek. Setiap langkah yang ia ambil kini bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Dara. Waktu berjalan cepat. Perlahan tapi pasti, usaha Naufal berkembang. Cemulelete dikenal karena kejujurannya dan kemampuan mengelola proyek dengan baik. Sementara Dara tetap di sisinya, mendukung tanpa henti. Sampai suatu sore, ketika langit Bogor mulai berubah jingga, ayah Dara datang ke tempat kerja mereka tanpa pemberitahuan. Dara dan Naufal terkejut, tapi ayahnya tidak marah seperti dulu. Ia hanya berdiri menatap sekeliling, melihat anaknya yang tertawa di antara para pekerja, melihat Naufal yang tetap rendah hati meski kini sudah dipercaya banyak orang. Aku datang bukan untuk memisahkan kalian lagi, ucap sang ayah akhirnya. Aku cuma ingin melihat sejauh apa kalian berjuang. Dara mendekat, menggenggam tangan ayahnya. Sekarang ayah sudah lihat sendiri. Sang ayah tersenyum kecil. Aku melihatnya. Dan mungkin aku salah menilai sebelumnya. Ia menatap Naufal dengan mata yang jauh lebih hangat dari sebelumnya. Jaga anakku baik-baik, Naufal. Dengan seluruh hidup saya, Pak, jawab Naufal tulus. Malam itu, di bawah langit Bogor yang penuh bintang, Dara dan Naufal duduk berdua di taman kecil di depan rumah baru mereka. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Aku masih nggak percaya semua ini nyata, ucap Dara pelan. Naufal tersenyum, memandang wajahnya dengan lembut. Dulu kamu cuma minta aku pura-pura jadi kekasihmu. Siapa sangka, sandiwara itu malah jadi kenyataan. Dara tertawa kecil, lalu bersandar di bahu Naufal. Mungkin karena dari awal semesta memang pengen kita bertemu. Naufal mengusap rambutnya lembut. Kalau begitu biar semesta jadi saksi bahwa cinta yang berawal dari kebohongan bisa tumbuh jadi kebenaran paling indah. Langit malam menjadi saksi dua hati yang kini benar-benar bersatu. Tidak lagi pura-pura, tidak lagi rahasia. Hanya cinta yang sederhana, namun nyata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah romantis lainnya.